Ada kesenian wayang golek di Indramayu. Tidaklah sama dengan wayang golek di Pasundan yang memanggungkan lakon Mahabharata atau Ramayana. Wayang golek di Indramayu memanggungkan lakon babat, cerita menak, atau cerita Panji. Apa sebutan wayang golek ini? Golek itu zaman dulu sih nggak ada namanya golek aja. Waktu saya belajar tuh. Tapi diteliti-teliti kan lama-lama kan sudah punya pengetahuan dari kata-kata orang lain. Nah, katanya zaman itu kalau golek ini namanya sebutannya golek menak. Karena apa menurut katanya? Golek menak itu cerita sejarah atau legendanya bukan dari Jawa, dari Arab. Makanya ceritanya cerita menak. Umar Maya, Umar Madi, Raja Maktal, Raja Golanggen, Raja ya macam-macam dari sana. Nah, akhir-akhir ya maaf nih karena saya dulunya sih tidak tahu kan. Tahu-tahu saya udah belajar ceritanya masih menak, kadang-kadang cerita Nabi, kadang-kadang ya macam-macam tapi cerita luar Jawa, ya luar negeri. Akhir-akhir ada orang nanya, coba ceritakan orang sini cerita babat. Makanya termasuk dongeng atau legenda Jawa. Dulu hanya disebut wayang golek saja. Lakonnya cerita menak dan babat. Kadang-kadang disebut wayang golek menak. Kemudian ada orang dari provinsi tahun 1970-an yang menyebut sebagai wayang golek cepak. Kata Ki Dalang Akmadi, dalang wayang golek, kini sudah almarhum. Pendapat dari Cirebon, sebutan wayang golek cepak berasal dari wayang golek papak, mengacu pada perintisnya di Keraton Cirebon dahulu, yaitu Ki Pramut yang berjuluk Ki Papak. Siapa saja nama dalang terkenal pada tahun 1950-an hingga dekade berikutnya di Indramayu? Jadi saya tahu satu dalang daman, dalang kaswad, dalang mata, dalang rija, tuh. Terus dalang Dulpaki, ya tulia dalang lagi, dalang Kedung Waru, dalang Karma. Nah, dalang Karma kalau dalang Bapak Tayut gak kungku ya wis sekarang udah. Iya. Nah, kalau dalang Karma saya udah belajar tuh, malahan di Akuanak. Saya tuh ke dalang Karma, orang Kedung Waru. Tuh. Banyak dalang sih. Ya. Tapi Tahun 64-65 dalang golek zaman itu siapa-siapa? Dan dari desa mana? ya kurang tahu ya. Satu dalang siapa sih kayak Casmita Termayu. Terus Akmadi, dalang tua si Jine siapa ya? Termayu. Pernah Bandungan kalau kuda. Sonda. Oh ya Sonda, dalang Sonda, dalang Patayut. Terus dalang Juntior Patayut. Kian dalang anu cangkring. Bahasa apakah? Ya dalang cangkring kono. Royani sia Sadi. Terus saweruwe ku yang panpun dalang Kedung Waru. Terus dalang Rija sing Ciberek-berek pun Widasari, Dulpaki. Terus dalang Dipan. Terus mana ning Kerangkeng. Dalang nama dalangnya ku
salun, kau rapingi dalam kerangkeng, terus Cirebon ku Marta Soka. Wake, masuk dalam. Terus mana dengan Jatan, Jana dalam. Masih. Leluhur saya itu namanya Cangga Sabit. Cangga Sabit itu ada di kalau nggak salah di Gempol, itu Cangga Sabit namanya. Dan Cangga Sabit mempunyai seorang putra yang namanya Ki Jali. Ki Jali bergelar Ki Jananata Perdita. Itu sama istrinya dikasih gelar Nyi Dewi Ngabei, itu dari Cirebon waktu zaman itu. Dan Ki Jana turun ke Junti Nyowat itu ada seorang putra yaitu yang namanya Kitaya. Kitaya itu julukannya Kitayut. Waktu menurunkan beliau masa jayanya di tahun lupa saya. Jadi Kitayut itu punya anak tiga. Saya memang turunan dari dalang wayang golek, dari Buyut Kamut. Sekedar Buyut Kamut dengan Buyut Songket itu, dengan Buyut Dul, bapak tuanya Kak Dalang Ahmadi, kakak saya ya masih ada kaitan. Sejarahnya Pak Dalang Dul, Buyut Dul mah nggak tahu karena Kak Ahmadi orang. Kalau silsilah ini silsilahnya Buyut Kamut punya anak tuh 6, perempuan 5, lelaki 1, cuma Bapak Sonda yang jadi dalang. Lakon dalam wayang golek cepak atau wayang golek menak itu apa saja? Ada 3 lakon dalam wayang golek. Pertama, lakon menak. Kedua, lakon panji. Dan ketiga, lakon babat. Lakon ceritanya tuh waktu ditanggap, cerita menak, Amir, Umar. Nah ya terus-terusnya ya ada cerita babat. Ya dapat dari orang tua ngobrolan. Adik saya sih nggak punya lakon, nggak punya apa-apa dulunya. Nggak ngerti apa-apa. Tapi kepaksa orang itu yang ngasih. Lakon menak berasal dari serat menak, transformasi dari sastra Melayu pada abad ke-17, berinduk dari sastra Parsi, kisah Emir Hamzah, cerita kepahlawanan yang meriwayatkan Amir Hamzah yang gagah berani menyebarkan agama kebenaran. Nama-nama tokoh dalam lakon tersebut disesuaikan dengan lidah Jawa pantai utara seperti Umar Maya, yaitu Ammar bin Amaya atau Abu Jahal, Umar Mahdi, yaitu sahabat Umar, Menak Kamyah, yaitu sahabat Hamzah, dan lain-lain. Nok Ratnawati, awakmu meneng ananing dalam gua, Rama Arpan mulati pangan, ninggalakan awakmu aja sampai lunga ado, watir bok ana sato, galak. Biang-biang ramai gitu lah semangga. Ya tinggal kari. Lakon Panji memiliki bentuk, alur, sifat, dan karakter, serta nama-nama tokoh mengacu pada cerita Panji. Tokoh pelaku cerita Panji banyak kemiripannya dengan cerita Panji, antara lain Anggraeni, Dewi Sekartaji, Galuh Chandra Kirana, Panji Inu Kertapati, Patih Arnold, dan sebagainya. Cerita Panji itu kan rajanya di Kediri, Raja Lembu Amijaya katanya tuh ya, entah apa dari legenda apa sih sejarah, saya sih nggak tahu ya, tahu ceritanya aja. Punya anak perempuan namanya Sekartaji, dan laki-lakinya namanya
Raden Gunung Sari kalau nggak salah. Nah, si Sekartaji itu dilamar oleh Raja Blambangan, namanya Raja Arnold. Karena punya kaitan sama putra Panji dari Jenggala, kan nggak nerima. Padahal Panjinya itu nggak mau dinikahkan dengan Sekartaji itu. Nah, ini ditolak. Jadi begini ya, Raden Panji itu punya istri namanya Anggraini, putri kampungan katanya. Tapi Ramanya nggak setuju. Jadi si Raden Panji bebedil di hutan. Anggraini ada yang membunuh. Tapi nggak tahu yang bunuh si siapa, mungkin ya perkira-kiraan sih ya, utusan dari orang tuanya. Oke. Malah sampai nganakaken pertentangan jogol sabungeng wadya bala pendiri yen tanpa maringi sun Raden Panji kakang pernah putra saking kerajaan Jenggal. Duh yang pengen si baik kan wong kaset akan kula sih bisa. Lakon Babad merupakan cerita Babad atau legenda kedaerahan sekitar Indramayu dan Cirebon zaman dahulu. Nah, iki yang saking pundi? Apa tambu maring sarakula? Mboten tambut konteni ngapa kata setiang sampun wano sadinten sedaluwe. Yen tambu maring sarakula kula sebutaken Syekh Benting Ki Ageng saking Bungko Cirebon. Sedanana sarakula ing disami tiang Cirebon. Namun nemrek kepanggih kali panjenengan badhe pundi panjenengan? Karena Syekh Benting tempat panggonane ora umum lan batur-batur karena sepinggir lautan ya sengaja saya perlu masang perahu konting ngulati iwak. Oh syukur sebagja kangge sade ya memang kanggo adol. Senaosan kula setuju kali panjenengan. Mangga waktu pundi? Waktu jam iku uga. Mangga sigra. Ayo. Bagaimana panggungan wayang golek cepak atau menak pada zaman dahulu di Indramayu? Tayut itu kakek saya yang masa jayanya di tahun 50-an 60-an. Itu mempunyai keturunan satu Kitarkam dan yang seibu sama Ki Nyi Sajem itu ada 3, Kitaram, Nyi Taswiyem dan Nyi Ratina. Itu. Dan saya termasuk cucunya. Ki Dalang Tayut atau Taya dari Juntinyuat, perkiraan lahir tahun 1910-an, wafat tahun 1980-an. Dekade 1950-an hingga 1970-an malang melintang di seantero Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal. Bahkan rutin manggung pada tahun baru Imlek di sebuah kelenteng di Jatiwangi, Majalengka. Acap kali pentas seminggu berturut-turut. Dalam sebulan panggungannya bisa mencapai 15-20 kali. Buru ya lah kemana-mana yang ora Ya,
dalang waktu Jalan. itu siapa-siapa ya? Jalan. Ya. Ya saya tahu sih dalangnya ya dalang Kiwiat aja. Kedua kali anaknya yang namanya Keswara dan ada lagi Raswan. Tuh dalang wayang yang diketahui saya. Raswan anaknya dalang Wiyad. Keswara dalang Wiyad anak. Jadi anak dua. Satu Keswara yang tua, yang kedua Raswan. Jadi dalang semua. Kalau dalang Wisat Kalau dalang Wisat saya ditambi. Kalau dalang Golek saya tahu ya itu aja. Enggak. Sebelumnya saya mendalangan itu ya itu lagi kecil ya. Dalang Kaswad, dalang Daman. Nah, ketiga ya ini yang dipegang saya tuh goleknya namanya Masta. Akhir lihat dalang ini dalang Dipan dari Kapringan. Nah, balik lagi kecil lagi. Oke. Akmadi lahir 1947, wafat 2022. Mendalang sejak tahun 1962. Wilayah panggungannya di Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Subang, Karawang, hingga Jakarta. Pernah manggung di negeri Sakura, Jepang. Pada masa keemasan tahun 1960-an hingga 1970-an, Akmadi banyak mendapatkan order antara 20 hingga 28 panggungan per bulan. Kangge kesinambungan. Makanya saya jadi dalang wayang kulit dengan Kang Atmadi almarhum teng daerah Pauman. Ada sedarah karena dari dulunya tuh ini ambil silsilah wayang golek tuh ada. Nah, Buyut Songket dengan Buyut Kamut punya anak banyak di daerah Indramayu. Ada Simba saya, jadi istilahnya nama mbok tua, pas buyut kan mbok tua. Arane buyut anu mbak matua Padmi. Wadon Marasmina, Maturia, Macasmira, ana lanang. Jadi dalang golek arane Bapak Sonda. Mulane ning daerah Sindang Indramayu ke ana jalan Sonda. Gang Sonda apa jalan Sonda kok ana. Nah niku bapak tua kula dalang golek. Mung met sing paman ya sama kan. Sejak tahun 2000-an terjadi regenerasi pada dalang wayang golek. Saya itu diwarisi berkesenian wayang golek cepak, Pak. Dari Bapak Warsad ke saya dan kakak saya. Kalau menurut saya pribadi itu masa transisi, karena Bapak Warsad itu sebenarnya masih aktif, masih bisa dalang. Cuman karena usia, misalkan manggung satu malam itu sakitnya tuh bisa 1 minggu. Jadi saya punya inisiatif sama kakak saya Dalang Rasnoto itu, ya udah Bapak Warsad itu istirahat aja dulu. Saya tidak menyebut pensiun tapi istirahat, karena berhubung usia dan karena beliau kan sudah lama berkecimpung di dunia golek cepak mendalang. Jadi masanya saya itu cuman saya kepikiran kalau golek cepak itu dari masa Pak Warsad ke saya ke anak-anaknya itu kemasannya kayak klasik, kayak apa yang dibawakan Pak Warsad itu kayaknya, karena Pak Warsad kan punya nama besar. Jadi orang menanggap itu ya melihatnya cara dalangnya Pak Warsad,
cara pokoknya mungkin orang sudah mengakui, tapi kalau ke saya, ke kakak saya itu belum tentu bisa mengakui orang menanggap tuh. Saya jadi seniman lama ya, dari 2010 udah jadi, cuman saya di 2019 itu saya dilunggukan jadi dalang golek cepak, yaitu di sini di rumah saya sendiri, rumah istri saya, dan di Sanggar ini saya dilunggukan jadi dalang golek 2019 sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya udah bisa mentas, walaupun saya masih belum hafal cengkok dan ininya, alhamdulillah saya bisa masuk ke Kibuyutan Juntinewat dan masih bisa melebar ke Kedokan Bunder dan di Jambe. Panggungan saya tuh di situ. Orang asing tertarik pada seni wayang golek cepak atau menak, baik lakonnya maupun gamelannya, seperti Matthew Isaac Cohen dari Inggris, Eric Roth dari Amerika Serikat. Sama Mitio sih kan bisa bahasa Indonesia, bisa Jawa Cirebon. Jadi saya itu ya ngobrolnya campur abrul. Kadang-kadang bahasa Dermahayu, bahasa Cirebon, kadang bahasa nasional. Ya saya itu nembung waktu datang ke sini, kalau nggak salah sebulan berapa ya? Kalau nggak salah sebulan 3 atau sebulan 4 bulan tahun ini datang ke sini. Saya itu nembung karena saya itu sudah muncul pembuat golek yang bikin tenar itu ya itu Matthew. Jadi saya tuh nanya, katanya Pak Matthew, saya ini dinamakan apa sih? Saya nggak ngerti. Saya buat golek itu katanya di situ yang ngasih tahu sama orang-orang banyak. Iya, saya yang bilang begini, masing-masing golek sak Pulau Jawa itu yang paling banyak buatannya Pak Warsan. Oh begitu. Tapi saya dengar yang paling bagus Pak Warsan. Bener enggak? Yang paling banyak. Berarti salah paham Bang, orang yang ngasih tahu saya. Ya percaya kalau saya sih tamu itu datangnya bukan dari Amerika saja. Dari Amerika, dari Jerman, dari Jepang, apalagi Jepang udah didatangi saja. Dari Perancis sampai Australia, sampai lain-lain yang kecil, lain daerah lainnya sudah Tiongkok datang sampai sini. Tapi kan nggak tahu nama-namanya semua orang. Pak Erik dari Amerika itu datang ke sini membawa anak muridnya, itu memukul gamelan di sini nih. Ada orang berapa tuh? Ada orang 7 tak berapa? Saya lupa ya karena belajar memukul gamelan ini. Ya pernah datang ke sini. Malahan kalau dari Amerika datang ke sini, yang manggil saya ke Cirebon. Kadang-kadang Pak Erik datang ke sini ya, ke sini ke rumah saya, ke Sanggar sini. All you have to do is have all those other instruments instead, boss. Are you sure about that? I have it on good authority. I've been hanging out at a gamelan festival all day, boss. I've seen many, many instruments appearing. Just get rid of all those heavy bronze instruments. We have a good gamelan. Who will be the musician? I can play some music with you. My friends too, Harmony and Amy, and Adam, Casper and Sharon, they can help out as well.
In that case, let us not tarry. We will return to the kingdom of Ugoni and present this offer to the beautiful Princess Dewi Gura. Now you're talking, boss. Come on. Ikuti jelajah Dermayu selanjutnya. Salam Jeder.